Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucian Fatmaji Biningsih, CGP Angkatan 9 dari UPT SMPN 1 Tiumang Kabupaten Darmasraya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terrealisasikan dengan menerapkan konsep inti seperti: pertama, disiplin positif; yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia mengenai hukuman dan penghargaan; yang ketiga, posisi kontrol guru; yang keempat, pembuatan keyakinan kelas; yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran sesuai nilai kebajikan. Disiplin positif mengarah ke kontrol diri sendiri seorang siswa untuk menumbuhkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau penghargaan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami motivasi perilaku manusia, maka seorang guru dapat memilih motivasi perilaku yang terdapat pada murid. Jika motivasi perilakunya itu berupa untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan, maka motivasi yang muncul pada diri seorang siswa masih berasal pada motivasi eksternal. Untuk itu, seorang guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan untuk meminimalisir motivasi eksternal murid. Yang ketiga, yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, posisi yang paling tepat adalah sebagai manajer. Manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Posisi manajer menuntun siswa untuk mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas sebaiknya bisa ditinjau kembali dalam pembuatannya. Yang kelima, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi yang sudah dipelajari, yaitu dengan mempelajari modul ini, perubahan yang diharapkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid.
Untuk mewujudkannya, dilakukan prakarsa perubahan sesuai profil pelajar Pancasila yang merujuk pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dapat terwujud dengan terlaksananya peran guru yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Dengan adanya kolaborasi seluruh warga sekolah, akan mewujudkan dan terlaksananya keyakinan sekolah. Ini adalah refleksi setelah mempelajari modul 1.4. Untuk merefleksikan pemahaman modul 1.4, ada beberapa pertanyaan pemantik. Salah satunya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti budaya positif mengenai disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti saya tanamkan dalam kehidupan saya sebagai seorang guru, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru lainnya guna menciptakan pendidikan yang berpihak pada. Hal menarik yang saya temukan dan di luar dugaan saya adalah saat mempelajari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ternyata, hukuman tidak membuat seorang murid bersikap disiplin dan mematuhi peraturan yang telah disepakati. Namun, dapat menimbulkan rasa sakit hati, tekanan, memberikan kenangan yang buruk, memberikan efek jera sementara, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mereka menerapkan budaya positif hanya karena takut hukuman, bukan berdasarkan kesadaran yang muncul dari dalam dirinya. Pertanyaan pemantik selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini saya melaksanakan posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi manajer yang menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang berkelahi dengan temannya menggunakan pendekatan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah saya melaksanakan segitiga restitusi, perasaan saya bahagia dan sangat termotivasi untuk memperbaiki diri, melaksanakan peran kontrol yang tidak merugikan, dan bisa menanamkan budaya positif kepada sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang mulai muncul adalah motivasi internal pada murid sudah mulai tampak untuk menerapkan nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan, perbaikan yang harus dilakukan adalah penggunaan posisi kontrol yang sebelumnya kurang tepat. Penerapan posisi kontrol yang tepat adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi kekecewaan, karena murid berbuat kebajikan karena untuk menghindari sanksi dan hukuman. Dan ketika mereka melakukan kebajikan hanya untuk mendapatkan imbalan. Selain itu, saya diliputi rasa bersalah karena menghukum tanpa memahami mengapa murid melakukan kesalahan. Dengan mempelajari modul 1.4, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer melalui pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah.
Saya menjadi lebih nyaman dan menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun hanya melaksanakan satu tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan mengapa berbuat pelanggaran terhadap nilai-nilai kebajikan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang perlu dipelajari dalam menanamkan budaya positif adalah melakukan kolaborasi pihak sekolah dengan lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun orang tua, agar budaya positif dapat diterapkan di mana saja dan menjadi sebuah keyakinan. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Semoga menginspirasi dan kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sekian, terima kasih. Salam hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.